Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum ramadan. Pada hadis ini menerangkan tentang rukun Islam, yaitu berkaitan dengan fondasi atau dasar-dasar kita menjadi muslim. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah menjadi yang paling utama, sebab syahadat ini berkaitan dengan sah atau tidaknya kita melakukan sesuatu. Ibadah kita tidak sah jika kita tidak bersyahadat. Sebaliknya, ibadah kita menjadi sah menurut hukum jika kita sudah mengucapkan syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Bahwa setelah syahadat, kemudian rukun yang kedua adalah kita melaksanakan sholat. Jika yang pertama tadi berkaitan dengan ibadah qauliyah, atau ibadah yang berupa ucapan, maka sholat adalah ibadah yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan badan. Kita melakukan sholat dengan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan di dalamnya terdapat rukun-rukun yang menjadikan sholat itu sah, yaitu misal ada ruku, sujud, i'tidal, dan tahiyat. Semuanya harus kita lakukan secara berurutan dan menyesuaikan dan sesuai dengan yang menjadi aturan-aturan di dalam sholat tersebut. Jadi termasuk kategori daripada ibadah fisik. Kemudian yang ketiga ada membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk kategori ibadah harta, ibadah mal. Tetapi zakat ini tidak diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Hanya orang-orang yang mampu saja, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta yang diwajibkan untuk membayar zakat. Adapun kategori zakat itu bermacam-macam. Mulai ada zakat mal, ada zakat makanan pokok atau zakat berkaitan dengan hasil panen, kemudian ada zakat fitrah, kemudian yang dikembangkan lagi ada zakat profesi dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ibadah zakat ini dilakukan oleh muslim yang mampu saja dengan ketentuan-ketentuan yang bisa dipelajari atau nanti akan kita sama-sama pelajari di bab zakat. Artinya tidak semua muslim diwajibkan untuk melakukannya. Kemudian yang keempat ada haji. Haji ini, di sini mungkin ada perbedaan. Jika dalam umat Islam Indonesia rata-rata ketika menyebut syahadat adalah syahadat yang pertama, ketika menyebut rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji.
Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan kita baca di teks hadisnya itu ada syahadat, sholat, zakat, haji, baru puasa. Kalau dulu saya pernah mendengar keterangan dari guru saya, kenapa kok seperti itu? Ternyata ini mungkin bagian dari umat Islam yang perdebatan banyak sekali di dalamnya berkaitan dengan ibadah mana yang dianggap paling berat. Jika kita sebagai orang Indonesia menganggap paling berat adalah haji, maka haji menjadi rukun Islam nomor 5. Orang Arab, karena ibadah yang paling berat bukan haji tetapi puasa, maka puasa kemudian diletakkan di rukun Islam yang kelima. Maka di sini ada sedikit perbedaan berkaitan dengan urutan tersebut. Kita kembali lagi bahwa haji, sebelum kita bahas haji, ibadah itu ada 2, yaitu ibadah yang harus kita lakukan dan ibadah yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu. Contoh misalkan, sholat. Kita harus melakukan sholat seperti yang sudah ditentukan oleh Allah. Melalui kita tahu bagaimana tata cara dari guru-guru kita belajar, dan itu akan bersambung terus-menerus sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan ibadah yang harus dilakukan. Kemudian ada ibadah yang meninggalkan seperti puasa. Kita harus meninggalkan makan, minum, dan berkumpul dengan istri dan larangan-larangan lain di saat setelah imsak sampai waktu berbuka puasa. Jadi kategori ibadah itu ada ibadah yang harus dilakukan, ada ibadah yang harus meninggalkan sesuatu. Oke, kita kembali lagi bahwa haji adalah ibadah yang menggabungkan semua ibadah-ibadah yang sudah tadi disebutkan. Ada qauliyah, berkaitan dengan ucapan, kemudian ada fi'liyah atau perbuatan, terus berkaitan juga dengan maliyah, berkaitan juga dengan imsak. Sebab apa? Ketika kita melakukan haji, ketika kita ihram, maka kita imsak. Kemudian tawaf, kita harus hadir secara fisik. Atau ketika wukuf di Arafah, kita hadir secara fisik. Maka kemudian kita kenal, bagi jamaah Indonesia, kita kenal ada safari haji. Itu orang-orang yang mempunyai, mungkin bagi yang sudah berusia lanjut, melakukan wukuf di Arafah, datang ke Arafah dengan menggunakan ambulan, dan beberapa menit kemudian, mungkin 10 atau setengah jam kemudian, dia kembali lagi ke rumah sakit. Nah, ini kita punya petugas-petugas yang hebat berkaitan dengan ini. Kemudian ada secara mal, kita juga harus membayar jam. Kita membayar, ada jam kita haji tamattu, kita harus membeli kambing. Atau berkaitan dengan mal juga, kita harus mengeluarkan biaya untuk melakukan perjalanan haji. Jadi perjalanan atau ibadah haji ini adalah penggabungan dari ucapan, dari fisik, dari harta, semuanya digabungkan menjadi satu dalam wadah haji. Kemudian yang terakhir ada puasa Ramadan. Berkaitan dengan ini adalah ibadah kita meninggalkan sesuatu. Itu kita menahan imsak, kita menahan supaya kita tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, dan larangan-larangan lain ketika setelah masa imsak sampai terbenamnya matahari. Sesuatu yang halal sebelumnya kemudian diharamkan, itu termasuk kategori ibadah yang kita tahan atau kita tinggalkan, yaitu ibadah melakukan dan ibadah yang meninggalkan sesuatu. Nah ini ya, jadi berkaitan dengan semua itu tadi, rukun Islam adalah menjadi pondasi, menjadi tonggak utama. Tidak bisa kita berislam tanpa melakukan 5 hal tadi. Lantas bagaimana dengan zakat? Lantas bagaimana dengan haji? Nah, kemudian dari rukun Islam itu ada yang wajib kita lakukan, seperti
sholat, seperti puasa kita lakukan tanpa ada misalkan harus mengeluarkan sesuatu atau harus syarat-syarat tertentu. Tapi ketika berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, ini tidak semua orang Islam wajib melakukannya. Begitu pula puasa. Nah, ini nanti kemudian berkaitan dengan rukhsah. Tetapi secara umum bahwa syahadat, sholat, dan puasa adalah 3 hal yang tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Terutama syahadat, karena ini menjadi pokok utama, pangkal utama. Kemudian ketika berkaitan dengan zakat dan haji, maka 2 hal ini tidak semua umat Islam wajib melakukannya. Hanya orang-orang tertentu. Artinya berkaitan dengan zakat dan haji, hanya orang-orang yang mampu melaksanakannya. Mampu, kalau haji mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, mampu secara waktu, dan memang waktunya memungkinkan. Misal hari ini, umat Islam tidak diwajibkan untuk haji. Sebab apa? Umat Islam yang jauh dari Mekah, yang tidak tinggal di Mekah, itu dimungkinkan atau ada kemungkinan membawa virus. Maka kemudian haji tidak diwajibkan untuk tahun ini, tahun sebelumnya. Kita tidak pernah tahu tahun depan bagaimana. Tapi selama masa pandemi, masih banyak virus yang berada di sekeliling kita, maka haji tidak wajib. Karena sebab apa? Sebab karena keamanan. Berkaitan dengan keamanan fisik kita, keamanan tubuh kita. Karena banyak virus yang sedang mengancam kita di luar sana. Nah, kurang lebihnya seperti itu keterangan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis rukun Islam ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.